Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini kita akan mereview gambaran dari pergerakan XAUUSD dari pagi tadi hingga sore menjelang malam ini. Kalau kita perhatikan ya dari pergerakannya, Anda bisa lihat dari pembukaan tadi pagi terjadi pelemahan ya untuk XAUUSD sampai dengan area titik terendahnya saat ini 1789, mendekati titik uji terendah di bulan kemarin ya, di beberapa bulan kemarin, yaitu 1787.15. Kuat akan menguji ke area sini. Kalau saat ini ya, kalau nantinya ini akan berhasil di breakout, maka dia akan bergerak lebih rendah, yaitu di kisaran 1783. Area untuk ini ya, Fibonacci expansion yang kita lihat di sini area 1% ya, 1783.62. Tapi kalau kita ukur dari posisi saat ini ya, seperti yang tadi pagi sudah saya sampaikan, ternyata harga kecenderungannya lebih kuat turun ya, dalam arti sudah breakout area yang sudah kita kasih level psikologi juga, 1800 berhasil di breakout ya. Dan kalau dia menyentuh level 1787 ini baru menutup kisaran $20 dari pergerakan XAUUSD dari pagi hingga dengan sore. Tapi kalau untuk saat ini bergerak, jarak range-nya masih berkisaran, kalau kita ukur ya dari terendahnya saat ini baru berkisaran $17. Sebenarnya ini sudah area-area yang krusial ya. Cuman kalau kita lihat pergerakan kalau sampai turun lagi, ini masuk akal ya, menyentuh 1783 ini masih bisa terjadi ya kalau area sini. Tapi kalau kita ukur antara 1780 menutup range $30 juga, sebentar, 1700 ini ya. Nah, di kisaran 1777 juga masih bisa, karena range-nya masih $17 untuk saat ini. Tapi nanti kita lihat ya, berita yang akan rilis ini yang akan mempengaruhi ya, yang sudah kita bahas tadi pagi ya. Anda bisa lihat di analisa tadi pagi ya, itu sudah saya bahas masalah ini ya. Kondisinya ada dua berita, yang satu jam 20.45, yang satunya lagi jam 21.00, yaitu mengenai ISM Manufacturing PMI. Kalau nantinya data aktualnya ya tidak sesuai dengan sesuai dengan forecast, kalau kita lihat di sini contoh ISM Manufacturing nih, previous 56,1, forecastnya 54,9, actualnya sama dengan forecast ya. Nanti kondisinya indeks akan melemah, posisinya XAUUSD bisa terjadi kenaikan lagi. Tapi Anda bisa lihat, kalau menurut saya untuk naik masih sangat memungkinkan ya. Kalau menurut saya pribadi, tinggal kita tunggu nanti pukul 21.00 ya, yang satu pukul 20.45 di jam itu. Nanti perhatikan, kalau nanti hasilnya memang posisinya kecenderungannya itu dolar melemah, hasilnya jelek ya, rilis beritanya ISM Manufacturing nanti, maka akan yang terjadi seperti hal yang kemarin di sini ya, terjadi kenaikan lumayan cukup tinggi ya, akan terjadi kenaikan cukup tinggi seperti itu contohnya. Tapi kalau kita ukur naiknya nanti sampai berapa ya, minimal dia akan break dulu area 1800 sebagai area level psikologis. Kalau ini berhasil di breakout ya, hati-hati bergerak bisa berada di area 1810 kalau nantinya kondisinya bagus ya. Untuk XAUUSD kecenderungannya bisa mencapai 1810. Tapi kalau nanti dari sini bayar kuat mendorong, maka ada area order block ini yang saya buat ini di time frame M15 akan muncul di wilayah ini ya, yaitu sangat masuk akal juga bisa ke 1817. Tapi saat ini memang kondisi XAUUSD masih sangat lemah sekali ya, pergerakannya turun memang seperti ini. Kalau kita lihat dari susunan candle meskipun kecil-kecil, tapi hati-hati, biasanya terjadi susunan candle kecil-kecil seperti ini bisa juga akan terjadi bom yang cukup besar, buyer yang kuat yang akan mendorong, yang akan menghabisi satu candle untuk ini. Untuk potensi yang lebih baik ya, dengan ini kan sudah saya gambarkan. Saya akan menunggu level 1787.15 area ini
untuk jadikan titik buy ya. Atau kalau nanti sampai kondisinya ternyata beritanya sebelum rilis berita ya, harga belum sampai sini, nanti saya akan entry ketika berita itu mendorong dari pergerakan XAUUSD untuk saya ambil posisi. Intinya di situ. Ini kalau gambaran dari saya sih melihatnya, karena dari data yang diprediksi sini indeksnya turun ya, tapi kita belum tahu aktualnya nanti seperti apa. Harapan saya dari posisi ini minimal dia akan break dulu 1800 ketika dia nanti naik ya, ada penolakan ke sana. Tapi karena kalau ternyata beritanya tuh bagus, dorongan indeks dolarnya sangat kuat ya, posisinya bisa drop lebih tinggi. Jadi mungkin saya akan sell di bawah 1787 setelah impulsif bearish yang muncul di wilayah ini. Dengan target terdekat adalah 1784 sampai dengan di area 1777 ya, area sini. Ini yang kita nutup range hariannya ya, di kisaran di sini. Ini akan menjadi titik terakhir untuk TP atau taking profitnya di wilayah ini. Intinya di situ. Jadi saat ini masih belum ada informasi yang cukup signifikan ya dari pergerakan candle, pergerakan dari candle ya. Terjadi longlist doji tapi konfirmasinya turun. Nah ini longlist doji seolah-olah dia naik, konfirmasinya turun bearish engulfing. Sampai saat ini masih belum ada pembalikan ya, posisinya masih dalam tekanan. Maka dari sini besar kemungkinan biasanya kalau terjadi seperti ini harga menunggu hasil news nanti malam pukul 20.45 dan pukul 21.00. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi teman-teman hati-hati, tetap kalau saya rekomendasi untuk hari ini tetap buy ya, tapi area yang saya cari adalah titik terendah, bisa menutup range 20 atau range 30. Nanti tinggal kita kondisikan dampak dari beritanya itu dorongannya sampai seperti apa. Minimal taking profit saya adalah 1800. Nanti kalau saya sudah buy minimal di situ 1800 sampai dengan 1000 di kisaran sini. Nih di 1806 di kisaran di situ. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan informasi secara up to date dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih, salam profit konsisten. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.